Oke, halo kembali lagi di Hoirudin Inc. Ya, saya Budi. Saya akan menjelaskan tentang sinyal ya, sinyal yang ada di apa di day trading signal atau real time signal ya untuk studi kasus emiten BBRM ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan coba uh, apa ke hal mendasar dulu nih, terkait mindsetnya seperti apa gitu ketika kita menerima sinyal ya. Jadi ini sinyal ini sebagai ya bisa dibilang sebagai uh, second opinion bisa atau acuan awal bisa yang ditambah dengan teknik-teknik atau kungfu-kungfu yang dikuasai oleh trader sendiri gitu. Oke, kita mulai. Pertama soal mindset ya. Ya, saya membuat sinyal ini semua produk ya. Mindsetnya seperti ini ya. Mindset dasarnya. Ya, sebelum kita mulai, kita kosongkan gelas dulu ya. Kosongkan pikiran dari ego, prasangka, dan apa pengetahuan lama ya. Mungkin kalau informasi dalam pikiran, anggap trader-trader masih awal, masih kosong gitu supaya siap menampung ilmu baru. Karena jika masih melawan atau menyangkal, ilmu yang saya jelaskan tuh tidak ada artinya ya buat trader sekalian atau pemirsa sekalian. Jadi ini anggap kosongkan gelas, terima ilmu baru, nanti setelah pengajaran ini selesai terserah mau diimplementasikan atau tidak, itu kembali ke trader sendiri seperti itu. Oke, kita lanjut. Pengertian pasar saham ya. Kadang pengertian pasar saham itu menjadi suatu hal yang rumit gitu ketika banyak informasi yang beredar atau informasi yang dikonsumsi menjadi overcrowded gitu. Saya tipe orang yang suka menyederhanakan gitu sesuatu, jadi supaya gampang, supaya mudah, supaya simpel. Agar mudah dan simpel, kita coba fokus ke pengertian pasar itu sendiri. Menurut KBBI, pasar itu adalah tempat orang berjual beli. Saya kasih screenshotnya di sana. Ya, jadi pasar tempat orang berjual beli saham. Sampai situ udah. Itu walaupun nanti ada REI, SULA, private placement itu nanti. Ini kita ke dasarnya dulu. Supaya mindset kita sudah kebayang secara sederhana dari produk-produk signal yang saya sampaikan gitu ya. Signal analisa yang saya sampaikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait peran dalam pasar gitu. Jadi supaya mudah dan simpel ya untuk menggunakan produk-produk saya ya. Bayangkan Anda di dalam sebuah pasar tradisional ya, dalam skop kecil, mungkin nonton film preman pensiun ya akan sangat membantu karena saya juga membuat ini kebayangnya film preman pensiun gitu. Jadi saya pernah dulu saya waktu kecil waktu sekolah saya sekolah dasar ya, sekolah dasar saya itu dekat pasar gitu, mungkin di belakang pasar lebih tepatnya. Jadi saya mengerti sekali isinya pasar tradisional saat itu ya. Jadi selain peran penjual dan pembeli secara umum, di sana tuh ada beberapa peran ya, yaitu pembeli retail, pembeli grosir, pedagang besar, pedagang kecil, tukang koran atau majalah. Ada juga di sana maling, copet, atau penumpang gelap ya kalau dalam konteks lagi naik angkot. Terus ada yang naik angkotnya tuh dengan cara menggantung gitu, menggantung di pintu gitu. Jadi dia tidak bayar sama supirnya, ketika sampai tikungan dia turun. Mungkin zaman sekarang udah nggak bisa kayaknya ya, karena udah ada apa namanya Jaklingko ya. Jaklingko tinggal tapping ini tapping sana ya. Kalau dulu ada yang begitu gitu. Terus ada calo di sana atau makelar ya, yang ngebantu konsumer supaya gampang, supaya mudah. Terus ada preman pasar atau polisi ya. Kalau di filmnya preman pensiun kan dia jagain pasar gitu ya. Ada copet, ada maling, ada masalah, kadang digebukin apa segala macam. Gitu kalau nggak film preman pensiun. Terus ada tukang gosip ya, karena untuk ibu-ibu
ketemu di pasar ya, selain berbelanja, ketika tetangganya sendiri dia suka ngobrol gitu. Dan juga ada supir angkot nih, kadang dia ngetem di situ ya, nunggu ibu-ibu tuh, atau pembeli dari pasar tuh mau dijemput ya, mau dijemput buat diantarkan ke rumah gitu. Zaman dulu tuh angkotnya ada bajai, ada mikrolet atau apalah ya, macam-macam gitu. Pasar-pasar tradisional seperti itu. Ya mungkin ini gambar saya kasih ilustrasi ya. Ya ada polisi, copet, gitu, ibu-ibu gosip gitu ya, ada preman gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Tukang koran, ada supir angkot, supirnya lagi keluar nih ya, supirnya lagi ini kali ini lagi keluar gitu ya, ini angkotnya gitu. Ya ini peran dalam pasar. Jadi saya ngebayangin ya secara sederhana pasar saham tuh kira-kira seperti ini nih peran-perannya, secara sederhana dan mudah. Oke, terminologi peran dalam pasar. Jadi tadi saya menyebutkan tentang pembeli retail. Nah, kalau di pasar saya mengerti itu retail investor atau trader yang melakukan pembelian saham. Ada juga pembeli grosir, yang big player nih. Investor tadi yang melakukan pembelian saham. Ya gitu tuh kayak apa, big player tuh banyak loh. Macam-macam. Kadang ada yang kepemilikan 5%, lebih dari 5% sebagai individu ya. Mungkin big player investor yang individual, contohnya seperti Pak Lokeng Hong kali ya. Jadi individual tapi memiliki kapasitas besar gitu untuk melakukan pembelian besar gitu. Ada juga pedagang kecil, retail investor, trader yang melakukan penjualan saham ya. Ya kita ini sebagai retail. Ada juga pedagang besar gitu. Jadi big player, investor yang melakukan penjualan saham, biasanya institusi ya, atau orang besar juga gitu. Kadang ada juga orang-orang besar yang individu besar yang melakukan penjualan secara masif. Terus tukang koran atau majalah. Nah, ini saya terminologikan sebagai media massa gitu. Media massa karena ada keterbukaan informasi ya. Kalau IDX sedang update berita ya tentang suatu emiten, terbuka informasi. Terus ada sosial media gitu ya, dan lain sebagainya sebagai jalur penyebaran informasi. Ya, itu perannya si tukang koran ya, atau majalah di pasar tradisional tadi. Terus ada peran dari maling atau copet atau penumpang gelap. Ini saya bayangkan sebagai entitas trader ya, yang mengikuti pergerakan entitas market maker atau shadowing jika tipenya bandarmologi. Ini trader-trader bandarmologi ya, seperti saya ya, salah satu contohnya gitu. Dan mungkin ada tipe-tipe bandarmologi yang lain ya, maksudnya yang orang-orang lain yang sebagai influencer, sebagai content creator dan lain sebagainya. Terus ada entitas trader yang mengikuti garis-garis imajiner ya. Jika tipe trader ini adalah trader teknikal gitu. Jadi kadang ada juga trader yang yang ikutin garis-garis atau candle pattern ya, ada candle pattern, oh ini Marubozu, oh ini doji, oh ini engulfing, bullish engulfing, bearish engulfing, apalagi shooting star, macam-macam lah gitu. Karena ada juga market maker yang menggambar ya, garis-garis tersebut di dalam market agar dapat diikuti untuk memancing likuiditas gitu. Kalau kita mungkin kalau pernah lihat di YouTube atau apa gitu ya, kalau belum mungkin bisa searching ya. Jadi market maker sendiri tuh kadang sedekah ke market gitu ya, mungkin 1% atau 2% ya. Itu mungkin umumnya lah gitu. Untuk ya itu tadi memancing likuiditas gitu. Ya, jadi dia gambar tuh cup and handle, mereka gambar supaya bisa diikutin. Atau bullish flag, nah itu. Atau double bottom, ya, kayak gitu gitulah. Jadi inilah teknikal yang mengikuti ya market maker yang mengambil garis-garis gitu. Jadi kadang kan ada istilah universe-nya, itu juga bisa. Kalau saya sendiri sih universe-nya mah apa aja gitu ya, umumnya apa aja gitu, tergantung dari analisa signal yang keluar gitu. Karena saya sendiri yang bikin. Terus
entitas trader yang mencari keuntungan dalam jangka waktu pendek, tipenya scalper atau day trader. Scalper ya dia yang hitungan 2 tick, 3 tick atau mungkin kecil lah dalam waktu yang pendek. Ada day trader ya sampai dia sore atau siang gitu ya. Sesi 1 beli, sesi 2 jual, yang macam-macam kira-kira seperti itu. Jadi saya analogikan ya sebagai maling atau copet penumpang gelapnya secara terminologi. Gitu. Nah, ada juga calo atau maklar. Nah, entitas yang memperoleh keuntungan baik material maupun imaterial dari riset suatu barang atau emiten ya, dalam konteks ini emiten, dengan menjual hasil riset tersebut ke konsumen. Ya, contohnya ya ini ada analis swasta ya, saya sendiri ya, saya jual analisa saya ya dengan cara konsumen subscribe, memilih produk yang sesuai, dan secara real time untuk day trading ya atau scalping, produk-produk day trading scalping dia akan memberikan analisanya gitu, ya dalam bentuk signal gitu. Dari analisa tersebut konsumen silahkan konsumen atau trader melakukan analisa lagi gitu ya untuk menentukan gitu apakah dari signal atau analisa tersebut bisa meningkat menambah kenaikan harga lagi atau enggak gitu. Ada juga analisis institusi dari sekuritas, broker atau mungkin institusi lain gitu ya. Kadang tuh supaya mereka kan tadi ada memperoleh keuntungan secara material dan imaterial ya. Mungkin dari broker, mungkin secara material juga gitu, karena kan secara tidak langsung kita membayar admin fee ya. Gitu. Secara imaterial mungkin meningkatkan engagement gitu ya, antara ya customernya sendiri dengan institusinya atau brokernya. Gitu. Ada juga analis influencer atau content creator ya. Jadi dia sebagai influencer atau content creator dia membuat analisa ya, terus membangun engagement, membangun massa ya. Kadang bisnis modelnya apa ya, kadang ada juga yang bisnis modelnya mengikuti broker ini gitu ya, nanti dapat dari broker ini dia ikutin dengan uang ya atau apa namanya RBN-nya gede gitu ya, dari transaksinya dia sebagai kecil masuk ke kantongnya influencer. Ada juga yang begitu tuh bisnis modelnya. Ataupun ada analis tongkrongan nih. Nah biasanya nih kalau trader-trader punya komunitas sendiri ya habis analisa segala macam mas ngumpul ya saling sharing analisa gitu. Nah ini juga kadang saya lakuin sama teman-teman komunitas saya gitu. Jadi saya lakukan analisa sendiri ya, maupun sekarang sudah by system ya. Jadi ketika ngumpul baru saya obrolin nih analisa nih begini. Nah itu sekarang juga informasi ya dengan analisanya gitu. Dan lain sebagainya, kira-kira seperti itulah peran dari calo atau maklar dalam pasar gitu ya. Kalau dalam konteks ini bayangannya tuh pasar tradisional ya, ada calo, ada maklar. Cuma di pasar saham ya inilah para analis. Terus ada preman pasar atau polisi. Nah, kalau ini saya bayangkan preman pasar tuh kalau di pasar tradisional itu seperti OJK dan BI ya, yang bisa menyita barang ya. Polisi harus menyita barang tuh kalau barang bukti lah apa segala macam ya, menyita barang ya. Dan istilah bahasanya disuspend lah. Gitu. Barangnya dilelang gitu ya, FCA atau menerima barang masuk pasar, ya, barang masuk pasar nih, IPO atau mengeluarkan barang dari pasar, delisting atau ya ini memberikan aturan batas harga, gitu, ARA dan harga bawah atau auto reject bawah gitu, dan 1 hari perdagangan dan lain sebagainya ya, segala aturannya gitu. Itulah teman pasar atau polisi. Kalau dalam konteks pasar saham ya OJK, BI. Terus ada juga peran dari tukang gosip. Tukang gosip ini ya entitas penyebar rumor dan berita yang beredar, namun belum ada informasi resmi atau mungkin menyebarkan informasi palsu untuk memancing likuiditas gitu ya. Kalau kita ingat kasus banyak sebenarnya, ada kasus dulu tuh KRW, ya, emiten KRW, ya, itu kan ada influencer yang ya, kalau saya nggak perlu nyebut namanya tapi ya influencer
yang seperti itulah gitu, memancing buat beli ini barang bagus apa segala macam, ternyata ya sampai atas dibanting harganya gitu. Tapi yang baru-baru ini yang viral ya ada emiten dada ya menyebarkan informasi palsu bilangnya mau diakuisisi apa tuh, Vanguard lah, BlackRock lah atau apa, nyatanya ya buat jualan ownernya aja gitu, mancing likuiditas ya, makan-makannya naikin, mancing likuiditas, sebar informasi palsu, terus ownernya jualan dan ya akhirnya harganya hancur gitu, karena memang apa ya, karena informasinya terlalu too good to be true, jadi perlu divalidasi lagi. Tapi ada juga rumor-rumor yang valid gitu kadang. Ada juga aku pernah dulu ada rame siapa gitu ya, yang ngasih target harga lah apa segala macem gitu. Tapi harganya turun terus. Memang menurut setelah cara bandarmologi setelah saya analisa memang distribusi gitu, distribusi gitu. Cuman kan bottomnya kapan ya silakan tunggu aja sampai kapan itu terserah. Kembali lagi terserah bandarnya gitu. Mau naikin kapan gitu. Jadi balik lagi kita harus validasi by data atau mungkin bisa juga validasi secara due diligence gitu ya untuk rumor-rumor seperti ini. Ya, secara due diligence bisa kalau kita pemain besar ya bisa langsung ketemu manajemennya, direkturnya, polseknya segala macam. Cuma kalau kita pemain retail yang mungkin ketemunya pas lagi RUPS ya, kalau biasanya emiten-emiten besar tuh agak susah ya ketemu manajemennya. Kalau untuk emiten-emiten kecil kayaknya jauh lebih welcome gitu. Saya beberapa kali pengalaman untuk emiten kecil di RUPS manajemennya bisa ngobrol gitu ya, bisa ngobrol secara langsung gitu setelah RUPS kita ngobrol sama korseknya, sama direkturnya, manajemennya, ownernya gitu tentang ya memvalidasi rumor-rumor yang beredar gitu. Ya kira-kira seperti itulah dengan cara ya baca data atau due diligence. Terus, nah ini peran dari supir angkot ya. Kalau di pasar tradisional, peran sebagai supplier atau produsen dan demand sebagai konsumen itu berbeda ya, sehingga terbentuklah harga barang di pasar melalui kesepakatan-kesepakatan. Mungkin untuk lebih detailnya silahkan googling tentang teori supply and demand. Nah, itu. Supply-nya banyak, harganya turun, supply-nya sedikit, harganya naik. Lebih detailnya silahkan searching. Oke. Nah, namun khusus di pasar saham tuh ada entitas yang memiliki power ya, untuk mengatur supply dan harga, seperti supir angkot yang mengendalikan arah dalam pasar. Teknisnya order book ada yang ganjel, bidnya tebal-tebal, ya. Ada yang ganjel, overnya tebal-tebal, ya. Ada yang HK, hajar kanan, naiknya gila banget ya. Ada yang haki, hajar kiri, yang berpapan-papan gitu ya. Itulah market maker, ya. Ketika lagi jual beli atau mengatur pergerakan pasar, mengatur arah pergerakan pasar. Ngobok-ngobok psikologis investor trader ya. Kadang ada juga wah ada berita akuisisi bla 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 misalkan ya, misalkan. Tapi harganya dibanting gila-gilaan ya. Banting gila-gilaan sampai harga 50, kadang ada sampai harganya berapa dulu tuh? 10, 7 ya. Itu dada tuh teman-temanku yang udah dapat informasi duluan apa namanya? Akumnya dari harga 7 perak gitu, sampai harganya naik berapa? Naik 100 apa ya? Lupa. Udah untung banyak gitu. Jadi itulah market tuh caranya. Kadang ngomong psikologis gitu. Kadang di hold, dibikin sideways berbulan-bulan, kadang sampai tahunan gitu ya, supaya supaya retailnya lepas barang gitu ya. Dibikin capek, dibikin lelah gitu ya. Ada juga yang apa udah diobok-obok segala macem, cuma karena memang udah agendanya, ya mau nggak mau bandar makan-makannya juga naikin gitu. Nah itu biasanya ya orang-orang yang sudah tahu gitu, dalam artian sudah punya conviction ya terhadap emiten ini, dia sudah melakukan riset, ketika diobok-obok sama bandar, ya
dia kuat gitu. Dia fresh down atau mungkin dia belinya di harga bawah gitu. Jadi dia ketika tahu ada udah hobok nih, dia jual dulu. Ketika harga turun dia beli lagi. Yang banyak lah strateginya. Terus sebar informasi ke media massa ya, yang sering banyak tuh kita lihat di media massa tertentu yang ada info-info yang sebetulnya setelah divalidasi ya oleh emitennya sendiri ternyata nggak benar gitu. Padahal banyak media-media yang kredibel gitu. Saya nggak bisa ceritain medianya apa. Nanti kalau trader-trader pemula atau mungkin trader yang apa sudah tahu ya. Trader-trader pemula nanti akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ada juga yang sewa influencer, ya kan ada kesepakatan tertentu dengan market maker. Ya misalkan lewat pasar nego dia belinya harganya lebih murah gitu ya. Dia pom-pom ya dengan pengikutnya influencer ya. Dengan pengikut di pom-pom ya bahwa ini emiten bagus apa segala macam. Ketika harga naik ya, naik ya, di bawah masa buat bantu harga naik. Nah, market makernya mulai guyur pelan-pelan. Nah, itu retail influencernya juga mulai guyur gitu ya. Dari itu saya selalu validasi gitu. Saya nggak apa namanya, saya pribadi sih nggak 100% wah ini influencer ini ngomong begini berarti kita beli, enggak. Terus selalu validasi cocok atau enggak atau something kadang suspicious gitu ya, kayak aneh, kayak aduh enggak deh gitu. Kalau menurut kalau saya belajar menermologi ya apa ya, kalau banyak diomongnya retail saya juga justru takut gitu ya, takut bisa dibanting kapan aja gitu, karena suatu hal yang saya nggak pahamin atau mungkin wah retailnya banyak tapi naik ya itu nggak apa-apa, masih banyak emiten-emiten di bursa saham gitu ya, kalau saya total mungkin ada 1.000 lebih gitu ya emiten gitu, 1.000 apa 900 saya lupa terakhir saya lihat di sistem saya. Terus ada yang juga nyusup nih, nah ini juga saya pernah ketemu nih, nyusup di forum, sebar informasi terkait suatu emiten dan lain sebagainya, dialah yang disebut market maker atau bandar. Jadi ada juga saya pengalaman di forum gitu ya, wah dia nih lagi ngerjain emiten ini gitu, lagi akumulasi, nggak sebutin emitennya, cuman clue doang ya buat dipancing kitanya percaya sama dia. Nah, ketika dia udah selesai akumulasi, pengen guyur market, mulai cerita-cerita. Ini emiten ini nanti mau ke harga segini ya. Katanya tipu ya, hati-hati ya teman-teman. Saya udah pengalaman. Itu awal-awal saya belajar, saya fokus belajar, ada yang begitu. Ya. Saya nggak percaya betul-betul, jadi saya fokus baca data, ya, mana yang ngapain segala macam, baru saya putuskan jual atau beli. Ya. Oke, terus umumnya kendaraan, nah kendaraan ini broker ya, yang digunakan tidak bergerak sendiri, tapi ada banyak namun terorganisir. Ya. Jadi dia market maker tuh kendaraannya banyak gitu, nggak cuma 3 broker, 4 broker, enggak. Kadang ada banyak, ada yang sampai 10 juga ada. Gitu. Ya, saya udah lihat sampai 10 juga udah ada, dan ya gitu. Sebenarnya naikin harga itu kalau kalau nggak ada likuiditas, cuman tukar 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 barang aja gitu dari kantong kanan ke kantong kiri ke kantong kanan gitu, naikin harga ya putar-putar ya, gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak oke, HK bisa cover, bisa tebelin ya, atau mungkin barang kering, ini barang kering di kondisi HK lagi bit tebelin, HK lagi bit tebelin, kayak gitu. Terus ada, tapi akhirnya bandarnya mau jual kemana gitu ya, kalau nggak ada likuiditas gitu. Nah, maka dari itu ya dipancinglah likuiditas supaya dia bisa jual barang ya. Mana ya, bisa ke asing, bisa ke retail atau lain sebagainya gitu ya. Tergantung agendanya gitu. Karena ada juga yang market dinaikin cuma karena ownernya butuh likuiditas gitu buat jual barang gitu. Ada juga gitu. Mungkin ada emiten-emiten yang viral ya menurut saya ya. Gitu. Siapa lagi ya? Gitu. Terus apa lagi ya? Dan tidak dipungkiri gitu, ada juga entitas yang bergerak sendiri untuk barang-barang ya atau emiten kecil yang sebetulnya hampir tidak ada nilainya.
bermodalkan pengikut-pengikutnya atau narasi-narasi yang dibuat. Entitas ini seperti seseorang yang dikultuskan, bahasa mudahnya gitu deh, dikultuskan orang ini, sehingga pengikutnya mengikuti arahan orang yang dikultuskan. Saya juga beberapa kali saya lihat ada influencer-influencer ya, yang kayak begitu ngasih kode apa makan bakso lah atau apa. Ada juga yang ngasih kode bintang-bintang, kasih satu huruf EMA 50 lewatin EMA 20 gitu-gitulah di sektor ini. Nah, itu juga tuh ada juga influencer-influencer seperti itu ya. Jadi hati-hati teman-teman. Validasi lagi gitu ya. Apapun validasi ya. Oh, teknikalnya benar apa sih? Kalau saya sih lihat sih bandarmologi datanya gimana ini. Bandarnya gimana gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi hati-hati teman-teman. Ya, terkait influencer-influencer ini. Gua nggak anti secara pribadi gua nggak anti influencer ya, karena ada juga orang yang gue kenal tapi ya baik lagi gitu ya, ya biarlah gitu ya, baik lagi validasi gitu ya. Itu terkait dengan supir angkot ya atau motor maker, kan supir angkot kalau di pasar tradisional. Oke, oke, selanjutnya terkait arah pasar. Ya, arah pasar sama dengan keputusan market maker. Nah, ini mungkin banyak kontradiksi dengan saya, nggak apa-apa. Silahkan ya, silahkan para trader menentukan apa namanya kesimpulannya sendiri masing-masing gitu. Karena saya pribadi juga orang yang tidak suka berdebat gitu. Sesuai kepercayaannya aja, tapi menurut saya pribadi arah pasar ya merupakan keputusan dari market maker. Nanti saya jelaskan di sini. Ya, jadi flashback ya, awal-awal saya mulai fokus di bursa saham tuh banyak pengajaran dari buku-buku tentang saham maupun pengajaran umum ya, atau ruang terbatas dari mentor-mentor fundamental. Kalau investing atau growth investing, bahwa kalau banyak permintaan bid, harga akan naik, kalau banyak penawaran offer, harga akan turun. Namun realnya di pasar ternyata tidak seperti itu. Ketika bid tebal berpapan-papan, harga malah jatuh. Ketika offer berpapan-papan, harga malah naik. Perusahaan under value nggak gerak atau cenderung turun, dan kriteria lainnya. Gitu. Itu yang mengusik saya gitu tentang berinvestasi atau trading. Gitu. Setelah saya mengetahui bahwa bid tebal papan-papan ternyata cuma pancingan ya, fake bid istilahnya gitu. Bid tebal terus dicabut. Ada juga over papan-papan bid tebal terus dicabut naik. Ada juga bid yang tebal ini berpapan-papan ternyata sideways lagi apa lagi ngumpulin barang ya kayak gitulah. Dan dari mentor-mentor teknikal ini ya baik chart pattern, candle pattern, biasanya kan suruh oke, patternnya membentuk chart pattern membentuk apa candle atau apa, terus garis-garis ya kan, terus candle patternnya apa gitu, wah ini bullish pattern nih, oh ini apa gitu, tunggu konfirmasi apalah jebol breakout lah apa-apa ya, dan volumenya bertambah harga naik, tunggu konfirmasi breakout, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan gitu ya. Menurut saya pribadi ya, ini balik lagi nih cerita tentang saya ya, saya pribadi ya ternyata ya nggak relevan gitu. Saya juga saat itu juga apa akhirnya sadar gitu ada sesuatu nih entitas yang menggerakkan market ini gitu ya. Jadi bukan apa ya kalau istilahnya tuh market apa sih market market ideal bukan market idealis ya, kayak market yang apa namanya istilahnya itu ya paten gitu ya, bahwa nanti bakal naik karena ada ini enggak gitu gitu, karena di sana ada market makernya gitu. Jadi, itu yang saya pelajari. Pendek cerita, akhirnya saya mendalami ilmu bandarmologi ya, baik lokal maupun foreign blue. Melalui buku ya, dan mentor-mentor, baik mantan bandar dan pencetus ya, atau akar dari ilmu bandarmologi ini. Yang notabene banyak influencer sukses ya, influencer sukses yang saat ini yang awalnya berguru dengan beliau gitu, dan memang mentor saya ini juga orangnya nggak gila hormat atau nyari popularitas gitu. Ya, tapi kalau lihat dari apa namanya ya dari murid-murid yang pernah belajar ya salah satunya ya orang-orang terkenal di market sekarang ya, tokoh-tokoh atau influencer-influencer gitu banyak
yang dulunya pernah kerja sama beliau, yang dulunya jadi member beliau gitu ya. Akhirnya dia buat kelas, buat produk sendiri gitu. Kalau saya juga sendiri buat produk sendiri, tapi saya saat ini belum atau mungkin nggak tahu ya sebagai investor atau bukan, tapi tujuan saya hanya menjual produk-produk yang saya buat. Itulah awalnya saya belajar. Ya hingga saya akhirnya tersadar gitu bahwa ini ada entitas nih. Seperti itu ya. Oke, dan dapat disimpulkan ya, arah pasar ya keputusan market maker. Disitulah hukum kebebasan bandar, yaitu keputusan untuk menaikkan dan menurunkan harga serta supply untuk mengatur arahnya pasar. Balik lagi nih, mengatur arah pasar. Ketika kalau istilahnya orang saham umum maka divestasi, wah harganya turun terus sampai mentok. Kalau udah mentok naik lagi, ya itu balik lagi kan mengatur arahnya pasar. Kalau memang arahnya pengen diturunin gila-gila, dia bakal divestasi habis-habisan. Ketika arahnya mau dinaikin, ya dia akan akumulasi gitu. Ketika dia mau take profit atau mungkin nahan atau segala macam, ya dia akan distribusi atau konsolidasi, ya, atau sideway lah istilahnya ya, sideway atau konsolidasi ya. Itu tergantung dari market makernya sendiri gitu. Dia yang ngatur gitu, sesuai agenda gitu. Market maker sendiri juga umumnya ya sudah bersepakat dengan ownernya dari emiten ya. Kadang ada juga yang market maker yang belum atau tidak bersepakat dengan emitennya gitu ya. Jadi udah sejak awal udah dikuasain free float ya. Jadi ada beberapa, saya nggak bisa sebut emitennya apa, jadi secara fundamental wah ini bagus apa segala macam, tapi harga sahamnya turun terus ya harga turun terus. Nah itu bisa karena memang market makernya pengen nurunin harga aja gitu. Jadi dari point of view saya ya sebagai orang yang belajar teknologi, ada ya fundamental dan apa namanya fundamental dan pergerakan harga kadang tidak searah gitu. Namun tidak dapat dipungkiri ada juga yang agenda-agenda. Nah ini kadang tuh konglo-konglo tuh punya agenda. Jadi secara fundamentalnya menyusun. Jadi dia naikin harga dulu, hubungi likuiditas, masuk indeks MSCI, baik lagi nih. Ini itulah narasi-narasi yang dibuat yang untuk baru ada juga yang mengubah atau ada keuntungan dari sana, dia baru benerin fundamentalnya dengan membeli aset ya, mengakuisisi perusahaan dan lain sebagainya. Oke, karena juga kalau saya sih nggak mau pusing ya, saya nggak itu cuma kecap-kecap aja ya kalau ngambil istilah dari mentor saya. Oke, ketika naik ya take profit, ketika turun ya sesuai trading plan, cut loss gitu. Dan tetap sesuaikan dengan risk management masing-masing. Gitu. Ya, kalau saya tanya pernah cut loss ya saya cut loss. Kenapa? Karena setiap orang punya pain point-nya sendiri, punya risk management sendiri. Dan terus berlatih ya hingga terbentuk sendiri intuisinya. Dalam ilmu bandarmologi, teknik ini yang disebut dengan tape reading. Tape itu apa ya? Kaset, dulu. Dengan melihat data-data dan pola yang ada, langsung menganalisa keputusan jual beli. Ini barang bagus atau tidak. Jadi kita baca ya data-data signal, ya data-data. Nah itulah tape reading. Terus, nah ini. Jangan sampai kita bias dalam memutuskan, karena rumor atau berita yang beredar mau right issue, LK bagus, mau backdoor, sektor dan lain sebagainya. Kalau meminjam istilah dari mentor saya, itu cuma kecap-kecap. Narasi yang dibentuk oleh market maker, influencer, ataupun media massa. Tapi menurut saya ya boleh diambil gitu kecapnya, tapi divalidasi lagi gitu, dengan data gitu. Seperti ada bandar yang melakukan akumulasi atau melakukan due diligence kayak emiten sendiri gitu. Ini saya sering lakuin, saya baca data ada bandar akumulasi atau enggak, itu salah contohnya satu. Atau mungkin barangnya bandar udah banyak ya, berarti kan udah mesti saya buyur ya, jadi saya akan saya skip aja gitu. Dan saya juga kadang melakukan due diligence sendiri gitu, pas lagi RUPS ya saya datang, saya ada kepentingan, saya pengen tahu rumor yang beredar, ya si korporasi yang dilakukan, kenapa, arahnya kemana, walaupun saya udah baca prospektus, tapi kalau kita ketemu ya dengan ownernya sendiri, kita punya visi atau conviction yang jauh lebih kuat gitu, karena kita melihatnya udah
CVC-nya si ownernya sendiri. Seperti itu ya. Walaupun saya pakai ilmunya badarmologi ya, tapi untuk menguatkan conviction ya, untuk saham-saham yang saya lakukan untuk swing ya, untuk swing, saya melakukan due diligence ya. Gitu ya. Swing kadang ada backdoor, ada isu kedepannya atau apa gitu, saya melakukan due diligence. Oke, kira-kira seperti itu ya tentang penjelasan arah pasar ialah keputusan trader. Oke, selanjutnya gameplay. Nah, ini dia. Jadi contoh kasusnya nih emiten BBRM ya, yang kemarin ya saya untung 9%, alhamdulillah. Itu ada di signal. Jadi saya bahas tentang signal signal day trading ya, atau scalping ya, produk-produk itu. Oke, role play game. Jadi dalam gameplay ya role-nya kamu itu sebagai apa gitu. Seperti saya jelaskan sebelumnya, peran ya atau baca itu role ya. Saya di dalam sebuah pasar ya, pasar nih. Gamenya nih, pasar saham, gamenya pasar saham. Ialah seorang calo atau maklar. Jadi saya carikan barang yang bagus saat itu ya, dan memberikan hasil analisanya ke konsumen. Ya, atau role-nya sebagai konsumen nih. Agar dapat menganalisa kembali apakah cocok dengan kriteria konsumen. Sehingga konsumen sendiri yang memutuskan untuk melakukan pembelian terhadap barang tersebut ya, untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat atau tidak. Karena konteksnya ini untuk produk yang signal analisa real time ya, untuk scalping atau day trading. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Studi kasus emiten BBRM. Jadi ketika signal itu keluar ya, saya sudah melihat dari pembelian beberapa hari sebelumnya ya, emiten-emiten kapal-kapalan ya, atau logistik batubara yang digoreng-goreng bandar. Entah kalau kalian mau nganggapnya itu sektor-sektor terserah kalian. Ya. Menurut saya itu cuma kecap-kecap aja. Saya ngikutin apa aja pergerakan bandar. Itu ya, itu sentimennya. Terus, nah, ini tampilan signalnya saham emiten BBRM. Nah, inilah. Ini signalnya keluar di tanggal 24 jam 11 ya, 11.22 ya. Oke. Nah, ini dia. Dari setiap poin signal itu saya akan coba jelaskan analisanya seperti apa gitu ya. Jadi kesimpulan dari analisa transaksi. Nah, ini dia. Dari sini ya. Oke, nah ini. Harga sudah naik 5%. Belum terlalu banyak dari kenaikannya. Nah, ini naiknya masih 5% ini, sedikit ya. Saya masih oke ya, karena setiap orang punya thresholdnya masing-masing. Tapi saya di buy system sudah saya batasin thresholdnya. Itu. Terus high price ya, high price di 189 masih dekat dengan harga saat ini ya, nggak jauh nih high price-nya, jadi baratnya dia naik paling tinggi terus dia turun gitu ya. Saat signal itu muncul di 186 ya, saat signal itu muncul ya, dengan resisten di 226 dengan average bandar di 175 ya, di bawah harga current price. Tandanya apa? Bandar itu lakukan akumulasi ya. Dan average intraday ya, average intraday, jadi itu average intraday itu gampangnya apa ya, itu hasil itu banyak di harga itu gitu, di waktu di saat itu di harga itu banyak transaksi terjadi. Nah, itulah average intraday di 181 ya. Di bawah harga saat ini dari sini ya, dari sini kita mengindikasi, dari sini saya mengindikasikan bahwa Banda sedang melakukan akumulasi, tadi naiknya harga akumulasi dan dijaganya harga karena di atas average intraday. Jadi ini bakatnya banyak transaksi tapi harganya dijagain di atas gitu, di atas transaksi banyak gitu. Berarti dia tandanya ada kepentingan nih. Ya, dijaga harganya, dilakukan akumulasi. Oke. Terus di video yang lain saya sudah jelaskan soal price volume analisis. Ya, silakan ditonton videonya. Volume saat ini 0,92 kali ya, lihat ini. Kalau digunakan bisa kita anggap volume saat ini adalah 1 kali volume biasanya. Ya. Nah, di sini saya pribadi membuat rumus tambahan. Selain price volume analysis, ada juga variabel waktu atau time.
waktu saat sinyal ini keluar di jam 11.22 ya, ini ya waktu scan ya, yang artinya baru setengah hari perdagangan tapi volumenya sudah 1 kali dari biasanya. Indikasinya bandar melakukan akumulasi besar saat ini. Nah itu dia ya, price volume analisis ya, harga naik ya, diikuti volume ya, berarti kan kenaikannya kuat, dan ditambah waktunya masih sesi 1 tapi volumenya sudah besar gitu, sudah 1 kali ya, sudah mengindikasikan lah gitu ya, mengindikasikan akumulasi besar saat ini ya. Ditambah buy atau sell rasio 1,3 kali yang mengartikan tekanan beli lebih kuat dibanding jual ya, mengindikasikan bandar melakukan HK atau hajar kanan, dia belinya ke kanan gitu, papannya dibeli semua gitu, bisa dibeli papan 1, papan 2 gitu ya, karena harganya. Oke, sudah kebayang ya, itulah kesimpulan analisa transaksi gitu ya. Dari sini kebayang nih, diakumulasi ternyata di bandar gitu ya, dan sebagainya. Terus kesimpulan dari akumulasi distribusi 4 hari. Jadi dalam 4 hari kebelakang bandar sudah melakukan akumulasi meskipun small accumulation atau akumulasi kecil. Jadi si bandar sudah merencanakan yang 4 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya sudah melakukan akumulasi secara kecil-kecilan gitu ya. Terus kesimpulan dari analisa broker summary ya. Foreign akumulasi ya, foreign akumulasi. Broker summary big accumulation. Broker summary big akumulasi ya, atau akumulasi besar meskipun, nah ini dia, top buy XL atau broker yang biasa retail pakai ya. Jadi kalau biasa retail pakai orang pada takut nih, wah nih XLEC nih, sobat loss atau sobat cupu lah biasanya gitu ya. Saya juga pakai tapi juga gitu ya, karena menurut saya UX-nya gampang walaupun lemot gitu. Top buy lah. Nah jadi tapi tidak ada broker retail lain di 5 top buy ya. Ini analisa saya pribadi ya, terkait analisa broker summary, analisa broker ya. Mengindikasikan bandar menggunakan broker retail untuk mencoba mengelabui analis. Karena ada juga yang mentor-mentor yang atau mungkin influencer lah yang ngajarin kalau top buy-nya XLEC jangan beli, atau top buy-nya XLEC besok langsung jual. Ada juga yang begitu ya, influencer ya, yang jualan kelas gitu ya. Saya lihat di YouTube gitu. Ini perlu dianalisa gitu. Oke, top buy-nya CC, DR, AZ, OD, ADX, RXO itu nomor 1 lagi nih. Wah, retail nggak gitu. Kalau saya ngelihatnya, wah nih, oke nih retail cuma 1 nih. Wah, badarnya mau pada Yusuf lewat broker retail nih. Nah, gitu. Ngelakuin analis. Oke. Nah ini kesimpulan dari analisa korporasi, tidak ada. Kenapa? Mengindikasikan pergerakan harga tidak memiliki agenda dari aksi korporasi. Jadi misalkan aksi korporasi apa? HMTD gitu misalkan, red issue. Tapi red issue kan nggak sebentar. Red issue bisa setahun, bisa 8 bulan, lama. Dari awal rencana RUU PPS, prospektus awal dan segala macam. Itu ada tahapannya gitu ya. Tapi cenderung zaman sekarang orang-orangnya udah pada terlalu FOMO ya, jadi tiba-tiba harga naik padahal baru rencana gitu, dan belum tentu revisinya beneran dijalani gitu ya, jadi suka aneh gitu. Mereka harus divalidasi ya secara due diligence atau membaca data. Kalau saya sendiri lihat akumulasi bandar atau enggak, seperti itu ya. Terus kesimpulan dari analisa lainnya, nah ini max buy hanya 27 juta, mengindikasikan bahwa sahamnya tidak terlalu liquid untuk sebagian orang yang sekali entry besar ya. Karena itulah batas entry maksimal yang dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu bandar ya. Walaupun maksimalnya 27 juta bukan berarti kita harus masukin 20 juta, enggak gitu ya. Masukin dulu 10 juta, 5 juta misalkan, baru 7 juta misalkan. Nah, itu bertahap. Atau mungkin jangan sampai 7 juta, misalnya 20 juta aja gitu masuknya. Secara bertahap. Misalkan 7 juta dulu ya, 7 juta lagi ya, 14 baru 6 juta, 20 juta gitu ya. Secara bertahap.
Terus statusnya normal karena jarak buy dan sell masih dekat. Analisa bid, oke, masih dekat. Analisa bid over distribusi, kemungkinan bandar lagi isi bensin. Nah ini dia. Ya, bandar lagi isi bensin, ya dijual dulu sedikit, di over, ya dijual dulu sedikit di over, ya beli. Terus status normal ya, normal karena jarak buy dan sell masih dekat, gitu ya. 56% dengan penjual dengan selnya 44%. Skor 3, nah ini skor 3 adalah analisa tersebut penjumlahan dari threshold ya, baik fire ya api kayak begini, ambulans kayak gini, ataupun roket jika ada. Nah, penjelasan ini sudah saya jelaskan di video YouTube yang lain, jadi silakan ditonton ya tentang membaca data. Oke, itu adalah kesimpulan dari analisa lainnya. Terus kesimpulan dari analisa chart ya. Kalau saya pribadi, chart saya ya ini seperti ini gitu. Simple. Saya nggak mau ribet. Semuanya sudah simpel. Kalau teman-teman ada yang ribet, saya pakai teknikal macam-macam itu terserah kalian dari teman-teman dari trader sendiri, silahkan ya sesuai kapasitasnya. Trader ya mau pakai MACD, apa ya, RSI, Golden Cross, Dead Cross, apa silahkan. Kalau saya pribadi saya hanya seperti ini saja. Gitu ya. Dengan tambahan teknikal cuma EMA 10, 20, dan 50 untuk mengetahui uptrend atau bukan. Jadi emang sederhana ya, EMA itu kan exponential moving average ya, jadi kayak pergerakan rata-rata harga gitu ya. Kenaikannya dalam 10 hari, 20 hari, dan 50 hari. Sesimpel itu. Ya, dari chart terlihat bandar dan foreign akumulasi ya, silakan akumulasi garisnya ke atas nih. Nah, ini juga nih dari sini 4 hari kan, naik ke atas nih sedikit, ini banyak, ini bandar banyak, foreignnya sedikit. Oke. Disertai dengan uptrend karena EMA 10 di atas EMA 20, EMA 20 di atas EMA 50. Nah, ini dia. EMA 10, EMA 20, EMA 50. Berarti ini uptrend, dia naik ke atas harganya. Oke, kesimpulan seluruhnya. Nah, ini keuntungan saya 9%. Badan akumulasi besar di sesi 1. Ya, ini belum selesai nih padahal, masih 22. Biasanya kalau saya lihat cepat, saya analisa cepat karena saya udah biasa trading. Cek, udah saya lihat chart. Tadi saya jelasin tapi itu cara cepat gitu. Udah saya langsung beli di HK atau bid. Misalnya HK saya sedikit aja karena saya nggak mau ganggu bandar. Berbitnya digedein gitu. Jadi gimana kata HK-nya mungkin 40-30% dari rencana dana yang akan saya masukkan. Baru sisanya saya masukin di bid gitu ya. 60%-nya gitu. Dalam artian dipecah-pecah gitu. Seperti itu. Itu balik lagi tergantung setupnya teman-teman. Setupnya trader seperti apa silakan. Kalau saya pribadi biasanya gitu entry-nya. Gitu. Kadang juga ada yang entry-nya secara piramid ya karena saya melihat mungkin dia akan ngocok ke bawah, dia baru naik ke atas, ada juga kayak gitu. Ya. Karena baik lagi, kalau nanti istilahnya mungkin kalau orang-orang universe ya, tapi kalau saya emitternya apa aja sih, jadi saya lihat, oke ini badannya begini, saya lihat dulu chartnya, itu harus kelihatan gitu ya. Oke dia banting bawah, baru naik ke atas, atau mungkin dia naik ke atas dulu, gitu. Atau dia nahan ya, open sama dengan low, jadi harga pembukaan sebagai harga yang paling rendah dia naik ke atas, jadi nggak bakal turun lagi bawah itu tergantung macam-macam. Tapi menurut saya pribadi ya saya simpel aja gitu, nggak usah ribet-ribet. Seperti tadi gitu, kalau saya intinya HK sedikit ya supaya punya barang baru bid gitu, entry di bid. Kalau saya pribadi, kalau teman-teman punya entry yang lain, misalkan buy on weakness atau buy on breakout atau MACD atau apa itu terserah dari kalian, atau entry di support ya, atau support harian, support apa 5 menit, support 15 menit, terserah. Silahkan. Kalau saya pribadi biasanya saya seperti itu aja, gampang-gampang aja. Angka sedikit, baru banyaknya di bid supaya nggak ganggu bandar. Ya, jangan ganggu bandar. Gitu. Kadang kalau dalam artian emitennya sedikit, kita masuknya agak gede terus ya. Agak sulit ya kalau ada juga yang ketika bandarnya makan, ini lebih sulit lagi sih, bandarnya makan, ada sisa barang, nah itu yang kita makan. Jangan kita makan bandar. Ini lebih rumit, jadi jangan. Saya biasanya simpel aja. HK sedikit, baru nanti di bid. Atur stop loss, selesai. Soal take profit, tungguin.
Ketika udah mulai agak goyang-goyang ya, bidnya ditimpuk ya, udah saya bisa mulai jual. Kayak ini udah 9%, tak, oke 9%, saya batas saya udah saya jual. Walaupun kadang ada naik sampai 24%, ada saya sampai 15%. Tapi kalau bidnya udah ditimpukin, saya biasanya langsung saya jual gitu. Gak apa-apa, emang itu rezekinya orang yang beli barang saya, simpel itu aja. Saya nggak mau pusing. Malah walaupun ada orang yang bilang, keuntungannya nggak maksimal, udah biarin aja. Itulah psikologi trading ya. Biarin aja itu rezekinya orang yang ambil barang gue, biarin aja. Santai aja. Yang penting lo pulang bawa duit gitu ya. Simpel itu. Tabung saham. Dan hal yang ya, jadi bandar akumulasi besar di sisi satu disertai kenaikan harga dan setup rencana baik hari ini ya, pada saat sinyal itu muncul ya, di sinyal muncul. Saya kan recording ini tanggal 25 ya. Ini sinyalnya tanggal 24 kemarin. Pas lagi masih pembukaan pasar dan hari yang pada saat hari pasar ya, dan hari yang lalu sehingga memiliki potensi kenaikan harga berikutnya. Gitu. Ya. Ya itulah studi kasus dari emiten BBRM ya, dari sinyal yang ada ya, kira-kira seperti itu gitu. Jadi teman-teman ya silahkan menerima ilmu ini ya, sebagai tambahan ilmu jadi hal yang baik ya. Kalau tidak mau digunakan silahkan kembali lagi ke trader trader sendiri. Oke, sekian dari saya terkait studi kasus emiten BBRM. Saya tutup. Salam cuan konsisten.